Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, betapa sabda Yesus sungguh memasuki misteri manusia yang paling dalam, yaitu keberdosaan. Allah justru memanggil orang berdosa, bukan orang saleh, bukan orang yang merasa saleh, bukan orang yang merasa hebat, tapi justru keberdosaan. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami, memasuki misteri dosa dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para saudara, Matius, seorang rasul, seorang pengarang Injil, seorang yang berdosa, seorang pemungut cukai, yang dipilih Yesus untuk menjadi muridnya, untuk menjadi rasulnya, untuk menjadi orang yang dekat, spesial di dekatnya. Dan Matius juga menuliskan pengalaman batinnya dalam Injil, dalam surat. Sebagai seorang pemungut cukai pasti dia bisa menulis. Dan Matius melambangkan Yesus sebagai seorang manusia yang terbang, seorang manusia ilahi, menggambarkan kemanusiaan Yesus. Dan itu bagi kita penting. Kenapa penting dan perlunya kita memperhatikan kemanusiaan Yesus? Ya, Santa Teresa dari Avila sangat menganjurkan kita untuk melihat Yesus sebagai manusia. Untuk melihat Yesus sebagai manusia seperti dia mengerti diri kita masing-masing. Itulah kemanusiaan Yesus. Yesus tidak hanya yang hebat, yang mulia, yang luhur, yang sulit dijangkau oleh manusia. Dan itulah peran dari Matius. Dalam jatuh, dalam bangun, dalam susah, dalam derita, dalam sakit, dan Yesus hadir di situ. Dalam kemanusiaannya. Dan itu penting juga bagi kita supaya kita bisa, ketika kita menghadapi keberdosaan, kelemahan, kerapuhan kita tidak pernah boleh putus asa. Tak pernah boleh putus asa. Bahkan kita mempersembahkan dosa-dosa kekurangan kita itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri masuk menjadi bagian dari proses pergulatan batin kita masing-masing. Tak pernah kita boleh putus asa. Dan itulah perjuangan-perjuangan kita supaya Tuhan membaharui kita. Sejujur-jujurnya, mana bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri. Sejujur-jujurnya, mana bisa kita mengubah kelemahan-kelemahan kita. Mana bisa kita berbuat seutuhnya, sesempurna mungkin untuk mengubah hidup kita. Hampir susah, hampir sulit. Dan disitulah Tuhan mau datang menjadi bagian hidup kita. Dan kita mohon supaya Tuhan juga bekerja dalam diri kita. Dan kita mohon supaya Tuhan juga melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah itulah saudara, peran dari Santo Matius, rasul yang mengubah, ya, yang melihat Yesus dalam keterbatasan dan kerapuan, dan kita semua seperti itu. Semoga hari-hari ini kita diingatkan akan keberdosaan kita. Sekali lagi kita diingatkan akan keberdosaan, akan kerapuhan, ketidakberdayaan kita, akan kemanusiaan kita. Dan kita penting dan perlu untuk melihat, mengalami Yesus. Maka dalam salah satu prinsip meditasi atau kontemplasi, ya, seperti misalnya Yesus hari ini datang ke rumah Matius dan kemudian makan di situ, ya, kemudian bersama orang-orang berdosa, para pendosa bersama makan, dan Yesus dikritik, ya, dikritik bahwa dia begitu dekat dengan orang miskin, begitu dekat dengan orang berdosa. Dan Yesus sekali lagi mengatakan, Tuhan datang, aku datang bukan untuk orang salah, tapi orang yang berdosa. Dan ini menunjukkan kepada kita salah satu metode meditasi kita. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu itu, tapi kita membayangkan kita berada bersama Yesus, bersama orang berdosa di sana, di tempat itu kita hadir, kita merasakan Yesus yang begitu dekat dengan orang-orang kecil dan miskin. Dan itulah yang seringkali bisa mengubah hidup kita, doa fantasi, doa imajinasi. Kita menjadi bagian dari proses di mana Yesus berada di situ. Semoga kita bisa menggunakan doa fantasi, doa imajinasi kita
hadir bersama Yesus yang bersama orang berdosa. Aku di situ. Semoga kita semua diajak untuk mengalami Yesus. Tidak hanya mengerti Yesus, tapi mengalami Yesus yang bersikap begitu manusiawi dengan Rasul Matius dan semua orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan membuat kita semakin dekat dengan Yesus. Karena itulah yang bisa mengubah hidup kita. Karena Tuhan mencintai kita, menerima kita apa adanya. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.